Bukan, enggak, saya nggak mengakui, saya nggak ngikutin mereka kok. Jadi Bapak diakui siapa, Pak? Gimana lah ini loh? Diakui siapa? Mereka diakui, Pak. Mau bebel sabda. Ini diakui, Pak. Kalau udah masuk sini diakui. Sekarang Bapak diakui siapa? Saya bilang enggak. Kalau Pak Ivo diakui siapa? Enggak. Pertanyaan saya, Pak Ivo diakui siapa? Karena apa karya Pak Ivo? Apa karya Pak Ivo sehingga karya Pak Ivo diakui oleh negara? Apa karya Pak Ivo? Yang itu dia enggak apa karya Pak Ivo apa? Dia itu penafsiran dia. Iya. Pertanyaan saya, karya Pak Ivo apa? Sehingga diakui negara apa? Apa karyanya Bapak? Dari tadi saya dengar juga Pak Ivo mau melakukan penafsiran Bapak Ivo. Iya. Nggak ada di Bible. Coba saya sendiri enggak gini Pak. Izin Pak Ivo. Pertanyaan saya simpel Pak Ivo. Apa karya yang Bapak hasilkan? Sabar dulu Pak. Apa karya yang Bapak hasilkan sehingga karya Bapak itu diakui oleh teman-teman Kristen? Apa karya Bapak? Gini, nggak diakui juga nggak apa-apa. Enggak, pertanyaan saya apa karya Pak Ivo gitu loh. Kalau Pak Ivo, kalau yang bikin komentar itu Pak diakui oleh seluruh ya yang menulis Bible LAI, karena ini LSM sabda diakui LAI. Kalau komentarinya saya nggak ya karena Bapak kurang baca aja sih sebenarnya Pak. Bukan masalah apa-apa. Bapak kurang pengetahuannya kurang luas, jadi terlalu sempit sehingga yang Bapak tafsirkan itu adalah mentafsirkan atau mengesegesis sesuai dengan pernyataan sendiri. Bapak nggak pernah melihat, Bapak nggak pernah membaca apapun yang ditulis di Bible yang lain gitu loh. Jadi Pak Ivo itu memang Pak, mohon maaf ya, saya bukan apa-apa enggak, cuman saya tidak menghina Pak Ivo enggak, cuman memang kurang baca Pak, kurang baca Bapak itu. Saya nggak terima itu, nggak saya pakai, bilang salah. Loh lah iya, berarti Bapak kurang baca. Kalau salah, pertanyaan saya, kalau salah, apa karya Bapak untuk menyalahkan ini? Karya Bapak apa? Ini kan karya. Hah? Gimana Pak? Itu saya tulisan saya sendiri baca. Loh, iya karya Bapak sehingga untuk membantah ini karyanya apa Pak? Ada tulisan saya sendiri, pemikiran saya sendiri. Bisa nggak untuk membantah ini? Yang membuat kami percaya pemikiran Pak Ivo benar siapa? Pak Ivo siapa di situ untuk membantah ini siapa? Nah makanya ya saya lah, yang saya sendiri. Oh berarti Pak Ivo mandiri. Oh alah, berarti asumsi liar. Bukan asumsi liar, itu memang iman saya. Apa kalau bukan asumsi liar? Asumsi nggak liar? Yang itu juga bisa saya bilang liar itu. Yang membuat kami ini diakui Pak, ini diakui, ini diakui. Diakui sama siapa? Siapa yang mengakui Bapak? Siapa yang mengakui Bapak? Siapa? Enggak, itu kan bukan soal apa-apa dan nggak apa-apa Pak. Enggak, ini gini loh Pak, ini gini ceritanya loh. Ini bukan soal nggak apa-apa dan nggak apa-apa dan nggak apa-apa, bukan soal itu. Tapi pertanyaannya, kalau karya Bapak tidak bisa membantah karya orang lain, berarti gagal karya Bapak gitu loh. Ya, karya saya kan saya udah bilang tidak setara. Itu tulisan saya. Nah iya, tidak setara. Siapa yang mengakui itu? Hah? Yang siapa yang mengaku itu? Ya berarti Bapak sendiri. Sedangkan kami di sini, saya Bang Baal di sini, pernyataan kami didukung oleh karya-karya dari sekolah-sekolah Kristen gitu loh Pak. Gitu loh. Masa setara sama orang berdosa? Dia nggak setara. Loh gimana sih Bapak itu? Loh ini loh tulisannya loh. Menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa. Masalahnya yang membuat Pak Ivo ini bisa dipercaya benar itu siapa Pak? Apa yang membuat Bapak Ivo ini bisa dipercaya benar? Berarti Pak Ivo ini memaksakan saya untuk menolak ini dan juga memaksakan saya untuk menerima pendapat Bapak. Betul. Nah itu namanya mandiri itu asumsinya, asumsi mandiri. Saya tidak mengacu kepada yang itu gitu. Makanya saya bilang, iya karya Bapak untuk membantah ini apa? Ya menjamin scholar Kristen gitu loh. Ya menjamin Bapak Ivo benar. Bapak scholar Kristen gitu loh. Setarakan dengan orang berdosa yang enggak. Pertanyaan saya apakah Bapak scholar Kristen gitu loh? Ini karena Yesus itu setaranya dengan Allah, dengan Bapa. Loh, enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Apakah enggak gini loh Pak? Ini kan karya scholar Kristen. Nah, karya scholar Kristen ini
dengerin, narasi kami didukung oleh karya scholar Kristen yang diakui dan diupload oleh Alkitab Sabda. Tentunya oleh Yayasan Lembaga Sabda ini sudah diakui. Pertanyaan saya, kalau Bapak karyanya Bapak diakui oleh Mandiri Bapak sendiri, lalu hak Bapak untuk menolak ini apa? Hak saya, apa kekuatannya? Ya kekuatannya apa untuk menolak ini? Kekuatannya apa? Kekuatannya diri saya sendiri. Oh ya berarti untuk diri Bapak sendiri kan? Nah iya berarti ya nggak bisa dijadikan ke general kan? Bisa iya nggak bisa. Di TikTok ini saya tidak mewakili itu Sabda, enggak. Loh, saya siapa yang bilang enggak? Berarti kesimpulannya, ya kesimpulannya loh, enggak gini loh Pak. Kalau diskusi itu, diskusi itu nggak boleh asumsi sendiri loh Pak. Diskusi itu harus pakai data loh Pak. Ada orang LAI yang Sabda itu ada di TikTok ini, nah dia mempertanggungjawabkan tulisan dia, itu baru saya berdebat sama dia. Kalau kok berdebat sama dia? Lah ini loh, itu saya bilang salah itu salah. Loh, saya bilang. Oke, pertanyaan saya, kalau Bapak menyalahkan ini, sekarang apa karya Bapak sehingga mampu untuk menyalahkan ini? Karya Bapak apa? Nggak perlu karya, itu memang salah. Wah, ngarang-ngarang aja ini. Kalau ini diskusinya Bang Baal, kalau ini mah ngarang ini hotelnya. Aduh, kacau ini. Dikatakan setara dengan orang berdosa. Orang nggak punya karya membantah orang yang punya karya. Orang yang scholarship dari kekristenan dibantah oleh orang yang bukan scholarship dari kekristenan. Itu namanya dungu, Pak. Sendiri bukan setara dengan orang berdosa, dia nggak berdosa, dia nggak pernah. Lo nggak karyanya Bapak apa untuk membantah? Bapak nggak punya karya loh. Tulisan saya dong. Oh itu asumsi liar namanya. Ya asumsi kamu juga itu ngikutin itu kan, saya bilangnya itu liar. Oh ini kan bukan asumsi saya sendiri. Ya itu saya bilang liar, itu asumsi liar. Nah, kalau liar bantahnya Bapak pakai apa? Apa bantahnya Bapak? Lah ada banyak lagi, tadi kamu nggak ikutin. Enggak, karyanya Bapak apa gitu loh. Enggak, saya tanya karyanya Bapak, yang karya Bapak sehingga pantas untuk membantah ini, karyanya Bapak apa? Karya saya ya tulisan saya. Mana? Pemahaman saya. Mana tulisannya? Yang saya sampaikan di dalam. Enggak, yang ini. Tulisannya kan tulisan. Bapak bilang tulisannya mana? Karya saya ya ini pemikiran saya. Enggak, tulisan. Saya. Bapak tadi kan mengatakan tulisan. Mana tulisannya? Mana? Mana tulisannya? Itu nggak ada, maksudnya di pemikiran saya. Loh, itu namanya ngarang itu. Gimana? Enggak, tulisan Bapak mana? Ini kan ada tulisannya. Lah karya Bapak tulisannya mana? Nggak ada di situ, nggak ada. Saya kan nggak punya kayak gitu. Berarti Bapak nggak punya tulisan? Bukan nggak punya tulisan, punya, cuman. Oh berarti punya tulisan kan? Nah mana tulisannya sekarang? Dipublikasikan di situ, gitu loh. Loh iya, sekarang tunjukkan ke sini tulisannya mana? Ini saya utarakan pemikiran saya ini sekarang. Loh, saya nggak tanya pemikiran Bapak, saya tanya tulisan Bapak. Iya, tulisannya Bapak mana? Tulisannya Bapak lo mana, Pak? Iya, tulisan saya itu pemikiran saya maksudnya gitu. Loh, iya mana tulisannya? Itu tadi saya bilang tidak setara. Kamu tanya. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya tulisan ini kan, karya ini kan berbentuk tulisan. Mana bentuknya Bapak tulisannya? Bentar saya tulis di Word ya, bentar saya tulis. Ini halu, kalau ini pendetanya, ini pendeta halu ini namanya. Bukan pendeta, saya bukan pendeta. Oh, pantas aja. Kalau bukan pendeta, kirain pendeta. Waduh. Mohon maaf Pak Ipo, kelas saya ini kelas pendeta. Mohon maaf. Silakanlah sama pendeta, jangan diskusi. Iya, makanya itu. Lanjut Bang Bal. Kirain lah pendeta. Lanjut Bang Bal. Masalah yang tadi lebih berat, yang tadi siang kamu nggak. Oh enggak. Ya udahlah, intinya Bapak bukan pendeta lah. Udah nggak cocok lah diskusi sama saya. Saya ngaku pendeta kok. Saya nggak pernah ngaku pendeta. Ya pantesan nggak ngerti gitu loh Pak. Pantesan nggak ngerti. Ya, lanjut Bang Bal. Kalau bilang nggak ngerti. Oh enggak, yang ngerti itu pendeta. Lanjut Bang Bal. Yang ngerti itu pendeta. Lanjut Bang Bal. Berarti jangan ngobrol sama saya, jangan tanya sama saya. Iya. Lanjut Bang Bal. Iya Pak. Iya. Kalau sama saya ya karena nggak setara Pak, nggak setara, betul nggak setara. Apa yang lain ributkan? Silakan Bang Bal. Saya ini hanya fokus baptisan Yohanes gitu kan. Kemudian Yesus juga, itu kan apa baptisan Yohanes? Yaitu pertobatan dari dosa. Yesus dibaptis nggak? Ya dibaptis. Yesus malah mengaminkan bahwa itu kehendak Bapa itu ya bertobat,
Makanya Yesus datang bersedia untuk dibaptis. Untuk apa? Untuk menggenapi perintah Tuhan, yaitu bertobat dari dosa. Nah, nanti kita bicara dosa dengan dosa Yesus apa tidak, nanti kita bahas gitu kan. Ini konteksnya adalah pertobatan dari dosa. Yesus masuk di sana. Nah, kalau berbicara kenapa firman Tuhan datang kepada Yohanes, mungkin kita bisa tahu bahwa Yohanes ini memang dikatakan oleh Yesus ini dia memang lebih mulia gitu. Yesus di Matius 11 dikatakan ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi di sini memang Yohanes Pembaptis ini dipuji oleh Yesus sehingga Tuhan memberikan firman-Nya pun kepada Yohanes, bukan kepada Yesus, kan begitu. Diberi kuasa Yohanes untuk membaptis Yesus. Kemudian kita kehebatan ini ya Yohanes, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum. Lihat, ini Yohanes ini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Yesus minum nggak? Minum. Malah dia menciptakan minuman, ya kan? Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini kemuliaan. Oke, alhamdulillah. Jadi Yohanes ini kenapa ditunjuk oleh Yesus, oleh Tuhan untuk membaptis Yohanes? Untuk membaptis Yesus, memang dia punya kemuliaan-kemuliaan. Tetapi yang saya tahu di antara Yesus dengan Yohanes, mereka saling memuliakan Yesus. Mereka dalam Islam ini istilahnya tawadu ya, rendah hati. Yohanes itu rendah hati, tidak mau melebihi Yesus. Yesus pun demikian rendah hati, tidak mau melebihi Yesus, karena sama-sama Yohanes ini di dalam rahimnya dipenuhi Roh Kudus, kan gitu ya. Kamu kemudian anak manusia ia makan dan minum, lihatlah orang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang yang berdosa. Di sini Yesus di peminum. Kalau Lukas, kalau Yohanes ini tidak minum loh. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini malaikat yang ngomong, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan ini Yohanes ini. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes loh. Yesus penuh nggak Roh Kudus? Tidak. Tidak dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini hebatnya Yohanes. Makanya di situ sekitar Yesus itu merendahkan diri di hadapan Yohanes. Tapi Yohanes pun tidak merasa dia bangga digitukan sama Yesus, tapi dia pun tetap rendah diri, tetap menghormati Yesus. Nah, poinnya adalah tadi bahwa Yesus ini dibaptis karena pertobatan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau itu ditolak. Kalau itu ditolak. Iya, kalau Anda menolak berarti Anda menolak firman Tuhan. Kan begitu firman ini firman Tuhan ini firman Tuhan loh, firman Tuhan kepada Yohanes, bertobatlah, ini firman Tuhan loh. Enggak di situ kok enggak lagi enggak ada di situ Yohanes. Jadi gini, Yesus di ayat 14 itu kan jelas Yohanes mencegah dia, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Jadi jelas terus, di sini bukan. Terus Yesus bilang apa? Dibaca Yesus bilang apa? Yesus bilang minum tua yuk. Di sini Yohanes nggak ngomong begini gitu loh. Terus Yesus bilang apa? Bilang minum tua yuk gitu. Melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu apa? Ayo satu baptisan dengan umatnya. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu. Begitu. Enggak, kehendak Bapa itu apa? Setelah itu Yesus juga mengajarkan murid-muridnya. Bang Ipo, kehendak Bapa itu apa? Begitu. Kehendak Bapa itu apa? Yohanes itu pertobatan ya, benar. Tapi waktu Yesus dibaptis bukan karena dia bertobat, bukan. Oke, lanjut. Iya. Kalau komentar sabda salah itu. Loh, masih tetap menentang firman Tuhan Pak Ibu, ini kok kayak gitu Pak? Bukan, enggak itu enggak. Karena kalau bertobat itu kan artinya Yesus itu orang berdosa. Ketika Bapak berkata tidak, padahal firman Tuhan menyatakan bahwasannya Yohanes adalah membaptis untuk penghapusan dosa. Gitu. Loh, itu firman Tuhan kepada Yohanes Pak, bukan orang Farisi. Iya, maksudnya ditujukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang kalau Yesus itu kan sebelum Yohanes saja bilang sebelum aku dia sudah ada gitu. Jadi dia lebih besar gitu daripada Yohanes gitu. Di ayat itu juga dinyatakan Yohanes itu adalah memberi jalan kepada orang-orang menuju kepada jalan surga Pak.
Jadi bukan jalan kepada Tuhan, menunjuk jalan di depan untuk bertobat kepada Tuhan gitu loh. Jadi dia mempersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Tuhan jalan yang dimaksud untuk Tuhan gimana? Bapak ini merubah apa yang dalam Bible, Pak? Nggak begitu kalimatnya. Itu ayat 3-nya. Kamu baca ayat 3 kan? Saya lagi buka ayat 3. Ini kamu baca ayat 3 bukan? Loh, itu tadi yang Bapak buka sendiri. Aku udah nggak buka ayatnya, Pak. Tadi udah ada suara itu yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Tuhan yang di sini siapa yang dipersiapkan suruh jalan? Itu maksudnya dia mempersiapkan, makanya melakukan belum mengikut Yesus begitu. Kan pada akhirnya murid-murid Yohanes pada akhirnya mengikuti Yesus. Yohanes suruh bilang ikutlah dia gitu. Suruh mengikuti Yesus. Iya betul, karena masa Yohanes sudah habis, ganti Yesus ya betul, nggak masalah itu gitu. Jadi poinnya, Pak Ipo, poinnya bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari dosa. Yesus mendengar itu, makanya dia turun dari Galilea untuk dibaptis Yohanes. Apa tujuan dibaptis Yohanes? Yaitu menggenapi perintah Tuhan untuk bertobat dari dosa. Selesai. Oke, silakan Daniel. Dosanya dosa apa itu, Pak? Mengaku dosa apa yang diakui di depan Yohanes? Yohanes saja bilang. Kalau sekarang bicara, udah clear dulu. Kita sekarang bicara dosa Yesus atau mau bicara ini? Selesai ya? Kita bicara dosa Yesus. Nggak dibilang dosa apa yang dilakukan Yesus, nggak ada. Bahkan akulah yang perlu dibaptis olehmu. Jadi Yohanes itu yang dibaptis oleh dia. Sahabat, ya ini yang dipotong-potong oleh Pak Ipo nih. Ketika pernyataan Yohanes dia diceritakan, tapi pernyataan Yesus dia tidak ceritakan. Diceritakan. Ceritaan Yesus apa? Demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah gitu kan. Apa tuh kehendak Allah itu? Kehendak Allah untuk satu baptisan. Ini loh kehendak Allah ini loh. Itu kehendak Allah, ini firman Allah kepada firman Tuhan kepada Yesus anak Zakaria. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah ini. Iya. Ini firman Tuhan kepada Yohanes. Tapi itu bukan buat Yesus. Yesus nggak punya dosanya, apanya dosanya nggak ada kok. Iya, kenapa dia datang? Kehendaknya tidak itu supaya dia satu baptisan dengan umatnya. Tambah. Itu makanya di Matius 28 kan bacanya mesti keseluruhan. Matius 28 itu diperintahkan untuk membaptis, murid-muridnya diperintahkan untuk membaptis dalam itu lain cerita. Ini Yesus dibaptis Yohanes, kenapa lari kemana-mana? Silakan Bang Adi. Makanya terus baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Nah, itu yang diatur oleh Yesus, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan hari ini kita bicara baptisan Yohanes, dia lari kemana-mana. Iya, itu karena baptisan itu begitu intinya. Kalau Yesus nggak dibaptis, dia nggak mungkin ngajarin orang untuk dibaptis itu lahir dari air dan roh, begitu kan? Padahal Yohanes itu berkata di Yohanes 1:2-3 ya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Untuk Tuhan. Luruskanlah jalan untuk Bapak Tuhan. Baca betul Yohanes 1:2-3 yang saya baca, Pak. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Ini seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi ini sesuai dengan yang dikatakan Nabi sebelumnya. Kalau Bapak cari ini di kitabnya orang-orang Yahudi, ya, itu akan ditemukan dikatakan bahwasannya luruskanlah jalan Tuhan. Jadi bukan jalan untuk Tuhan, Pak. Yang jalan untuk Tuhan ini dicurigai, Pak. Ada perbedaan narasi dengan Nabi Yesaya. Sesekali Alfa itu bukan apa-apa gitu. Kok beda dengan narasinya para nabi yang sebelumnya? Nabi Yesaya menyatakan luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes 1:2-3, Pak. Yohanes 1 ayat 23 ya. Iya. Itu pernyataan yang akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Nah, itu jalan Tuhan itu di sini. Luruskanlah jalan Tuhan itu, Pak. Luruskanlah jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang diberikan kepada para nabi untuk mengenal Tuhan. Dengan cara apa?
Yohanes diperintahkan untuk menobatkan semua orang dengan membaptis. Itu yang wahyu diterima Yohanes. Ya, untuk memberitakan kerajaan surga ya. Jadi Yohanes itu menyuruh orang untuk bertobat, dan dibaptis itu adalah tandanya mereka bertobat. Bertobat itu mengakui mereka telah salah, mengenal Tuhan, atau melakukan amalan perintah Tuhan tidak dilakukannya, ya. Maka diperintahkan mereka untuk meluruskan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu jalan Tuhan, Pak, bukan jalan kepada untuk Tuhan, bukan. Nggak ada untuk di situ. Jangan tambah-tambahi, Pak. Jalan Tuhan di sini kalau di itu persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kalau yang di mana Matius 3 tadi. Ya, dari mana kok bisa ditambah itu di Matius kata-katanya? Sementara berkata sebelumnya Nabi Yesaya loh, Pak. Nabi Yesaya berkata sebelumnya. Matius itu bukan nabi, Pak. Jadi persiapkanlah jalan untuk Tuhan gitu. Di Matius 3 ya. Kan Yohanes ini tentang perkataan Nabi Yesaya, Pak. Matius bukan nabi, nggak boleh dia menambah mengurangi. Kalau apa Yohanes ini menyatakan tentang jalan Tuhan gitu. Kalau itu jalan untuk Tuhan gitu. Siapa Matius bisa menambah-nambahin itu? Sementara Nabi Yesaya menyatakan persiapan jalan luruskanlah jalan Tuhan. Kok beda untuk Tuhan pula? Teks Masoretik sama teks Septuaginta ini. Tapi lalu mana yang mau dipercaya kalau gitu, Pak? Bibelnya sama aja jalan Tuhan sama jalan untuk Tuhan. Oh, beda, Pak. Beda. Tadi saya sudah jelaskan. Jalan Tuhan maksudnya beda. Jalan Tuhan menurutnya Nabi Yesaya bukan jalan untuk Tuhan, tapi apa-apa yang sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan sebagai jalannya manusia hidup di dalam dunia. Iya, jalan Tuhan itu kan makanya kalau dia membaptis kan Yesaya nggak perintah membaptis. Ini kan lain ini. Yohanes kan dapat perintah untuk membaptis. Itu jalan yang diberikan. Ngarang-ngarang Bapak ini. Firman Tuhan kepada Yohanes. Firman Tuhan kepada Yohanes bukan berarti tidak memerintahkan kepada semua para nabi untuk membuat manusia bertobat, Pak. Iya, bertobat dan dibaptis. Itu Yohanes. Pekerjaan. Jangan ngarang-ngarang, Bapak. Memang itu tadi kan dibaca itu Matius 3 itu tadi kan, bertobatlah, inilah dirimu dibaptis gitu kan, ada di situ. Bapak ini menafsirkan sesuai dengan keinginan sendiri, padahal Bapak nggak bisa membuktikan kebenaran itu pasti Bapak dapatkan. Bapak nggak bisa mewakili kebenaran, Pak. Para nabi yang mewakili kebenaran. Kamu dengan air. Yang mendapatkan wahyu firman Tuhan itu para nabi, bukan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu menentang firman Tuhan? Bukan, yang di ayat 11 itu aku membaptis kamu dengan air gitu sebagai tanda pertobatan. Itu Yohanes yang bilang kan? Dia membaptis dengan air. Apakah ada di Yesaya maksud membaptis dengan air? Nggak ada. Yohanes itu bukan nabi, Pak. Yohanes itu bukan nabi di situ. Siapa? Yohanes itu bukan nabi kan? Nabi bukan? Yohanes saksi, lebih kuat dari nabi. Lebih besar dari nabi, dia nabi terbesar. Yohanes itu nabi terbesar. Lebih dari beda lagi pemahaman. Memang beda pemahaman Pak Ipu ini dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang umum. Saksi tentang kerajaan surga yang dibangun lebih besar lah dari Musa. Musa bikin apa? Nggak bikin apa-apa. Mana ada kerajaan yang bertahan? Bubar. Nah, ini yang dibangun oleh Yohanes Pembaptis sama Yesus ini kerajaan surga. Lebih besar Yohanes, makanya Yohanes itu memang dikatakan Yesus benar, dia lebih besar, tapi yang terbesar, yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Saya ini lebih besar dari Yohanes. Musa lebih rendah daripada Yohanes. Bayangin apa kerajaan apa yang Musa dan Elia aja lebih rendah daripada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu lebih kecil dari saya. Bayangin bedanya, jauh kan? Lebih kecil Yohanes Pembaptis dari Pak Ipu? Ya, iya, benar. Waduh, bahaya Bapak ini. Berarti Bapak ini setara dengan Tuhan berarti. Betul. Ngaku Tuhan aja, Pak. Enggak perlu. Karena itu kuasanya nanti diberikan sesuai itu kan, barang siapa menang dia akan kedudukan bersama dengan aku. Oh gitu Bang rupanya pantes. Dibilangin begini dibilangin Pak Ipo ini mau membantai
YHWH katanya mau berperang. Itu ceritanya Pak Ipo ini ngaku Tuhan, pantesan ngeyel kali kalau firman Tuhan dibantah semua. Beda, makanya saya bilang jangankan yang komentator apa lai itu. Yang itu aja, yang YHWH yang menciptakan manusia aja itu enggak. Kalau Pak Ipo ini setara dengan Tuhan, ini Pak Ipo berarti tahu nih bahasa aslinya apa yang disampaikan Yesus dalam bahasa aslinya ketika itu. Oh, enggak tahu. Mungkin begini, Pak Ipo dikasih pemahaman Pak Ipo, karena tidak semua tahu ada Tuhan lama dan Tuhan baru. Silakan biar tahu semuanya Pak Ipo. Itu jadi beda. Kamu jelaskan kayak gitu, makanya bilang Musa, apakah Musa? Enggak, Musa tuh di luar, pelayan luar. Kalau saya ini anak di dalam, berhak duduk di dalam takhta. Musa enggak, Musa, Elia, nabi-nabi itu enggak. Makanya saya bilang yang terbesar nabi-nabi itu Yohanes, ya, dibanding nabi-nabi lain, karena dia yang buka mengenai kesaksian kerajaan surga. Lah kalau saya ini anak pewaris. Apa nama denomnya, Pak? Denomnya apa namanya kalau itu? Bapak denomnya jadinya apa namanya nih? Beda sendiri nih. Nggak ada denom, dia nggak menolak pendapat bapak-bapak gereja juga, dia memahami. Iya, nggak ada gitu, bapak gereja salah gitu kok. Bapak pakai kitab Katolik. Kitabnya Katolik Bapak pakai. Bible Katolik. Tadi kalau Alkitabnya lah, itu mah komentator saya nggak pakai. Komentator lagi. Iya, Bapak pakai kitabnya Katolik. Isi yang kitab Katolik Bapak terjemahkan sesuka Bapak gitu ya. Bukan. Nggak pakai yang diterbitkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena nggak sesuai magisterium Katolik juga yang Bapak sampaikan dari tadi. Jelas lah, saya bukan orang Katolik, makanya nggak ada. Kalau saya ceritakan gitu nanti nggak enak sama Katoliknya kan, bilang bagaimana bisa Bapak yang mengikuti pengajaran dari kitabnya orang-orang yang sebelumnya sudah menuliskan kitab dari kekatolikan, ya. Kitab Bapak pakai itu Bible ini dituliskan oleh orang Katolik pertama kali. Bukan, itu tulisannya Lembaga Alkitab Indonesia kok. KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia itu KWI ya, itu kan Katolik tuh. Apa itu? Bukan yang Indonesia, Pak. Saya nggak bilang Indonesia, Pak. Pengajaran Kristen yang pertama kali menuliskan kitab itu Katolik, Pak. Bukan. Oh, Indonesia pula. Rasul-rasul kalau yang nulis itu sih. Kan ini kitab yang nulis rasul-rasul. Rasul. Beda sekali Bapak ini dengan apa yang ada dalam pengajaran kekristenan. Bagaimana bisa, Pak? Ya, itu dia pokoknya yang paling paham Pak Ipo dokternya. Siapa dokternya? Abu Yasetrong. Komentator begitu tuh, apa setara lah, saya bilang ngawur aja, ikutin pikiran-pikiran orang ngawur gitu kan, jadi ngawur. Mau pakai tulisan begitu kayak, apalagi bilang bapak gereja, nanti saya bongkar itu bahwa itu bukan ini. Nah, jadi tadi sudah saya bongkar sedikit-sedikit tuh. Saya yang mengikuti perkembangan pengajaran Kristen, denominasi dan sejarah Kristen bingung dengan Bapak ini, karena Bapak ini menentang semua apa yang ada tapi memakai kitabnya yang dibuat oleh orang-orang Katolik, katanya para rasul pula itu. Orang Katolik aja nggak bilang gitu. Orang Katolik nggak bilang gitu, Pak. Yang buat kitab Bible nggak bilang gitu. Kok Bapak bilang gitu? Dari mana Bapak dapat sumbernya itu? Pak Bejo, dengerin pagi nih Pak Bejo ya. Ini saya kasih paham. Dia tadi dimarahin sama Billy Yahudi itu, dimarahin dia. Karena Pak Ipo bilang bahwa YHWH itu jahat gini, Tuhan yang rasis dan lain sebagainya. Dimarahin dia. Kata saya gini, Pak Ipo, ingat loh, di dalam biblosnya Pak Ipo itu ada kitab orang Yahudi, kata saya, perjanjian lama. Gak peduli saya. Wah, pokoknya ngeri kok, ngeri. Baru ngaku, ternyata Bapak ini ngaku Tuhan, Abu ya. Jadi ya kalau itu maklum kita, kalau dia menentang semua pengajaran dan pendapatnya memang nggak sesuai dengan para nabi ya. Karena Oke, Bang Ipo, para nabi. Lanjut Bang Ipo. Bang Ipo, tadi kita bahas sudah baptisan Yohanes ya, yaitu pertobatan dari dosa. Di situ berdasarkan data Yesus itu termasuk. Kalau Anda bantah ya silahkan Anda bantah kitabnya sendiri ya. Kemudian apa bedanya dengan dengan urapan? Saya maksudnya yang saya bantah pemikiran Anda ya. Jadi yang ya terserah. Kitabnya mah nggak saya bantah. Oke, sekarang Bang Ipo ini apa baptisan dengan pengurapan itu bedanya di mana? Pengurapan itu apa maknanya? Tadi kan kalau baptisan itu pertobatan, kalau pengurapan apa maknanya?
Pengurapan itu tanda kesukaan, jadi artinya memperoleh materai ya. Tanda kesukaan itu diurapi. Jadi diurapi untuk menjadi apa? Untuk menjadi raja-raja atau menjadi imam. Itu pengurapan, begitu. Iya. Selain itu? Maksudnya selain itu? Ya itu jadi selain itu kan pentasbihan atau bukan pentabisan, bukan lain lagi. Pentabisan tuh kalau apa? Dan imam begitu, dan dia bisa diajarkan langsung dari Tuhan begitu. Itu dari mana definisi itu, Bang? Kenapa? Pemikiran sendiri atau dari mana itu? Ada pemikiran itu? Ada di silakan. Di 2 Yohanes berapa itu nanti pengurapannya, sebentar. Iya, kalau pengurapan itu kan memang ada penobatan sebagai raja, sebagai apa gitu, pemimpin apa gitu loh. Selain itu apa itu? Jadi pengurapan itu kalau yang di Perjanjian Baru di dalam orang Kristen, pengurapan itu tanda kesukaan Tuhan kepada hati kita, hati umat Kristen. Diurapi maka dia tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Kayak saya nih nggak perlu diajar orang lain. Saya menerima pengurapan dari dia. Biarpun ada nabi yang ngaku ke surga apa sana, itu nggak berlaku karena saya ada dapat tanda kesukaan dari surga. Gitu. Iya, dari mana definisi itu gitu loh? 1 Yohanes 2 ayat 27. Silakan baca. Ya, baca dah. 1 Yohanes 2 27 itu pengurapan orang Kristen yang mendapat kesukaan dari Bapa di surga. Jadi belum tentu semua orang Kristen dapat ya. Kalau yang menerima pengurapan itu dia nggak perlu diajar lagi sama orang lain karena dia menerima pengajaran langsung dari surga. Gitu. Hebat banget. Iya. Itu dia. Makanya saya bilang. Tapi begini, bentar Pak Ipo, bentar. Saya sapa dulu nih. Saya sapa dulu Pak Ipo. Pak Ipo, bentar Pak Ipo. Saya sapa dulu Pak Suki. Pak Suki, selamat malam. Selamat malam. Coba dengarkan Pak Suki narasi-narasi dari Pak Ipo. Pasti Pak Suki juga ikut pusing. Nanti Pak Suki bisa menyanggah. Pak Suki Kristen nih Pak Ipo. Pak Suki Kristen juga ini. Dia justru dia malah menuhankan YHWH bukan menuhankan Yesus. Gimana ini? Aduh. Pusing ya, pusing. Iya gini Pak Suki, Pak Ipo ini justru menganggap biar kita bikin pusing yang umat rasis, Islam, katanya. Bang Ipo. Ini coba-coba, aduh agak pusing saya. Makin malam makin oleng ini. Aduh teman-teman tap saya tadi terpental tap saudara. Lanjut. Pak Baal, lanjut dulu Pak Baal dikelarin tadi pembahasannya Pak Baal. Assalamualaikum dulu dong. Waalaikumsalam Bunda Mila. Udah bangun lagi belum kelar juga Pak Ipo. Rupanya Tuhan ya Pak Ipo. Ngeri. Begini, kalau ngeri banget. Lanjut. 7 ayat berapa? Lanjut Bang Baal. Orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, kalau pengurapan itu artinya dia sudah mengingatkan diri dengan Tuhan dan mendapat kesukaan khusus dari surga. Jadi disukai. Mana kata urapannya mana di situ? Kenapa? Kata urapannya di situ mana? Kalau pengurapan di 1 Yohanes 2 ayat 27. Masya Allah ya. Begitu. Tapi begini Pak Ipo, coba Anda terangkan dulu karena kan di sini Pak Suki Kristen yang menuhankan YHWH, sedangkan Pak Ipo bertolak 1 Yohanes 2 ayat 7 nggak bunyinya nggak begitu. Oh beda mungkin kitabnya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Oh 27. Pak Baal, lamun ges pusing, serahkan Pak Suki lamun ges pusing, terus pusing. Itu mana definisinya Pak? Yang saya tanya ini 1 Yohanes 2 ayat 27 ini Pak, definisi pengurapannya mana? Itu. Jadi sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima pada dirinya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagainya ia dahului. Ya, definisinya apa di situ maksudnya tuh? Itu mendapat kesukaan khusus itu. Jadi diangkat sebagai raja. Pengurapan itu hanya diberikan kepada raja dan imam, ya. Gitu. Kalau yang kalau di ayat itu
Hah? Mana nggak ada raja situ. Iya, kalau di itu adanya, kalau mau bahas rajanya ada itu di raja-raja dan imam ya. Nanti saya cariin lagi sebentar. Ayatnya banyak soalnya. Ya itu yang saya bilang, bahwa pengurapan itu adalah penobatan kepada raja-raja, kepada orang-orang yang istilahnya dianggap penting dan lain-lain lah. Yang mengurapi kesusahan khusus. Iya, tentunya kalau udah diangkat berarti dia disukai lah. Itu kan bahasanya sudah pasti, nggak usah ditambah lagi lah ya. Udah dilantik lah, dinobatkan, itu pasti udah disukai. Kalau nggak dilantik ya nggak disukai. Gampang aja lu, bahasa itu nggak perlu di ini lagi ya. Jadi kita dijadikan Bang Baal, ada komen lucu nih. Sorry Pak, saya ini ada komen lucu nih. Ternyata kita satu komal sama Tuhannya Oten. Ampun. Lanjut. Betul. Jadi Pak Ipo ini cuman itu aja Pak Ipo. Diurapi oleh siapa Pak kemarin itu? Makanya Bapak merasa itu tidak perlu diajari lagi gitu. Siapa yang ngurapi? Bagaimana? Ya dari surga kan, kalau dibilang itu dari surga. Ya, siapa yang ngurapin? Yang ngurapi siapa yang ngurapi situ? Yang ngurapi betul Bang Bejo. Betul Bang Bejo. Siapa yang ngurapi di situ? Iya, Bapa di surga. Dari Bapa di surga. Jadi Bapak langsung diurapi oleh Bapak di surga. Oleh Bapa di surga. Caranya bagaimana tuh Pak? Jadi bentar gini, tanya dulu Pak Ipo, Bapak di surga namanya siapa Pak Ipo? Yesus. Terus dia datang ke Bapak gitu dalam mimpi apa dalam berarti Bapak ini Wanes ini. Enggak, dia tritung kok tadi ngomongnya. Gini, dia ditolak di semua gereja. Coba saya tanya, Pak Ipo, yang disalib Tuhan apa manusia? Manusia tuh, bukan Wanes. Gimana sih Bang Bejo? Bukan. Ini udah 8 jam nih percakapan ini. Udah 8 jam ya Pak Jam berapa tadi mulai? Udah 8 jam. Saya baru naik. Baru naik. Jadi saya hilang, Bapak hilang juga ya? Iya, kayaknya gitu tadi. Kayaknya gitu. Saya baru naik, baru habis makan dulu, naik lagi gitu. Tapi izinkan Pak Suki untuk berbicara. Silakan Pak Suki. Silakan Pak. Soalnya ini bertolak belakang banget dengan pemahaman Pak Suki loh. Bertolak belakang aja. Oh gitu ya. Apa yang saya mau ngomong nih ya? Tentang Yesus dan YHWH saja. Tentang Yesus dan YHWH, coba. Unitarian kayaknya ya. Oh, saya nggak tahu ya unitarian atau tidak, tapi saya sama dia nggak ada denom, Pak Ipo, dia nggak ada denom, dia itu memposisikan Yesus sebagai utusan, tidak sebagai Tuhan, begitu Pak Ipo. Itu Tuhan yang maha tinggi, kemudian Yesus itu cuman ciptaan, sebagai ini aja, ciptaan aja gitulah. Itu unitarian tuh. Coba dijelaskan dulu dari Pak Suki dulu, nanti bisa disanggah sama Pak Ipo. Silakan Pak Suki. Oh iya gitu ya. Saya nggak nyanggah itu. Jadi saya coba baca ini dulu deh. Saya baca di Matius 1 ayat 18. Kan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, lalu lahirlah anak. Dan anak itu di dalam Matius 4 ayat 3 dikatakan oleh iblis bahwa itu anak Allah. Dan Yesus juga mengaku oleh dirinya sendiri bahwa dia juga anak Allah di dalam Yohanes 10 ayat 36. Aku anak Allah. Nah, lalu saya baca di dalam Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi ternyata Adam itu anak Allah, Yesus anak Allah, sama. Lalu Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus itu Adam yang akhir. Jadi Yesus dan Adam itu sama-sama Adam, manusia. Perbedaannya atau kenapa Yesus harus hadir, harus dilahirkan?
Karena Adam yang pertama tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi melakukan kehendak iblis. Sehingga Adam dan Hawa menjadi anak iblis, bapaknya iblis. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan bahwa inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi iblis punya anak, Allah juga punya anak. Maksudnya apa? Yesus jelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau orang melakukan keinginan daripada iblis, menjadikan iblis bapaknya dan dia anaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, kita keturunannya. Sedangkan Yesus Adam yang akhir, manusia yang terakhir, dia tidak mengikuti jejak daripada si Adam yang pertama. Dia melakukan kehendak Bapa. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tercipta di dalam diri Yesus. Jadi Yesus ini manusia, tetapi mencapai gambar rupa Allah. Sesuai rancangan Allah menjadikan manusia itu tercipta di dalam diri Yesus. Nah, untuk itulah Yesus diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi teladan, supaya kita yang tadinya mengikuti kehendak iblis, ayo pulang, ikut lakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus katakan di dalam Matius 7, bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan atau Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku, seperti aku nih loh, gitu. Contohlah aku. Jadi ada Bapa di surga dan ada Yesus, bukan Bapa itu Yesus, Bang. Jadi Yesus ini menurut Roma 8 ayat 28-29, Yesus adalah abang tertua dari orang percaya. Jadi saya mempercayai Bapa itu namanya Yesus juga. Jadi satu nama. Oh gitu, mempercayai satu nama, tapi ada dua pribadi. Anak ya, namanya ada Yesus yang di bumi dan ada Yesus yang di surga gitu maksudnya. Ya, Bapa dan Roh Kudus juga namanya Yesus. Oh gitu. Tetapi Yesus waktu Yesus bangkit dari kematiannya, waktu Maria mau menjamahnya, dia bilang jangan tunggu dulu. Ingat Pak Suki ingat semuanya ya. Yesus, Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus. Kok enggak? Jadi gini Bang Ipo, sebetulnya Yesus itu oke. Ya, Yesus ini sebetulnya bukan nama. Yesus itu sama aja begini, Yahweh menyelamatkan atau Bapa menyelamatkan. Karena kasihnya Bapa akan dunia ini, dia utus anaknya. Anaknya diutus itu menyelamatkan, ya diartikan Yesus begitu. Yesus itu Bapa menyelamatkan, bukan panggilan sebenarnya, tetapi menjadi panggilan buat pribadi anak Allah ini, Yesus ini. Padahal Yesus itu kan dia bilang, aku telah memberikan firman namamu kepadaku, namamu yang kau berikan kepadaku, aku telah berikan, sampaikan. Artinya apa? Kehidupan Bapa itu yang diberikan kepada Yesus, diberikan juga kepada kita. Itu artinya Yesus menyelamatkan. Bapa punya hidup di dalam dirinya sendiri, diberikan juga kepada anak, hidup di dalam dirinya. Nah, anak ini diutus, lalu menyampaikanlah berita hidup itu, kehidupannya itu loh, yang dia jalani di dalam kasih Bapa. Ada banyak waktu Yesus disalibkan itu kan, sebelum disalibkan ada Yesus yang disebut Kristus, ada Yesus yang disebut Baraba, gitu ya. Jadi namanya dua Yesus begitu. Yang satu anak Baraba, yang satu Yesus yang disebut Mesias gitu. Jadi kalau Yesus itu namanya dia, gitu. Nama diri ya. Bang. Gitu. Jadi nama diri. Jadi untuk nggak ada Yehova, nggak ada. Itu nama diri aja, nama dirinya dia Yesus, YSWA. Nah, kalau Yehova itu nama siapa? Nama Yesus, gitu. Jadi untuk Yesus Barabas itu benar nama panggilan untuk membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Juga Yesus Justus. Tetapi Yesus Kristus ini, ya Yesus ini itu Yehosua. Yesua artinya Yahweh menyelamatkan. Itu dari arti kata itu.
Enggak ngertiin begitu. Jadi itu Yesua itu YSWA, nggak ada hubungan sama YHWH gitu. Nggak ada hubungan itu, beda. Nggak ada hubungannya. Pak izin Pak Ipo ditunjukin gambar yang tadi yang YHWH sama Yesus. Ini Pak Suki belum tahu, biar tahu Pak Ipo coba ditunjukin gambarnya. Ah, ngeri itu. Ngeri ya. Coba ngeri banget serius Pak Suki. Demen dia gambarnya ya. Ntar dulu bentar. Aduh. Sambil menunggu saya bacakan Wahyu 3 ayat 12 Pak Ipo. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi nanti di sana Yesus punya nama yang baru. Coba Pak Suki itu baca dulu, ngeri loh ini. Pak Ipo coba dekat kebaca nggak? Coba dijelaskan. Gitu. Ya lanjut. Kurang besar. Kutuk, Yahweh, Satan, ular. Jadi nama Yahweh itu kutuk gitu ya maksudnya ya. Setan gitu, Yahweh. Lalu kalau itu yang benar itu Yesus maksudnya. Coba dijelaskan sedikit. Jadi begini, nggak kebaca, silakan, nggak kebaca itu. Ya coba jelaskan Bang Ipo gimana? Coba Pak Ipo coba sedikit dijelaskan. Apa maksudnya itu kutuk itu? Jadi, di dalamnya ada Yahweh, ada Satan, ada ular. Jadi kita ditebus dari siapa? Saya ditebus dari siapa? Dari YHWH, dari YHWH itulah yang karena kan yang menciptakan manusia itu YHWH gitu loh. Di Kejadian 2. Nah saya ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya, karena YHWH kan untuk menembus nyawa itu harus dengan nyawa, maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk yang percaya kepada Dia, gitu, satu kali untuk semuanya, gitu. Itu jadi Yesus menebus dari siapa? Nah, bapaknya dari itu ya YHWH ini kan bapak. Bukan bapak kegelapan. Oh, iblis. Oh gitu, maksudnya Yahweh ini bapak kegelapan. Kalau Yesus, Yesus itu Bapa terang, gitu. Tidak ya, tetapi di dalam perjanjian lama, kan terjemahan TUHAN yang besar semua itu kan dari Yahweh ini. Iya. Jadi semuanya itu iblis begitu. Iya. Jadi semua yang ada di dalam perjanjian lama, kata TUHAN yang huruf besar semua itu iblis begitu. Betul. Gimana itu? Gitu. Nah, kalau di dalam Yesaya semua itu rohnya 43. Gini Pak Suki, kenapa ya Kristen ini makin kesana makin kesono, makin pusing saya. Gitu. Jadi bagaimana nih kalau saya baca di dalam Yesaya 43 ya, akulah yang memberitahukan penyelamatan dan menggambarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan ini demikianlah Yahweh, demikianlah setan gitu. Iya. Jadi pelaksananya siapa? 3:11. Firman itu kan dibicarakan, ya ditulisnya pakai YHWH, tapi pelaksananya siapa? Yesus Kristus kan? Tanpa Yesus Kristus jadi maksudnya gini. Ayat itu jadi nggak? Nggak, gini. Kalau di sini kan ada tulisannya gini ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, berarti akulah iblis begitu, bapak iblis. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi begitu maksudnya. Betul. Oh gitu. Di sini akulah Tuhan yang ngomong juga kepada Musa ya. Jadi itu bapak kegelapan begitu maksudnya. Jadi kalau lihat di sini begitu. Karena di situ faktanya yang jadi juru selamat bukan dia. Yang jadi juru selamat namanya Yesus, bukan dia. Itu faktanya. Oh gini, saya bacakan ini. Pak Suki, sebelum dibaca, saya instruksi dulu sebentar Ikhwan Pila yang ada di bawah ya. Boleh. Sambil mendengarkan diskusi ini, coba persiapkan kopi campur masako, bila perlu bodrek. Iya. Siapkan bodrek ya.
Gini Bang Ipo, saya baca di Lukas 1 ya, ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kalau di Lukas 2 ayat 11, kan Yesus juru selamat. Ya kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan begitu ya, ada dua nih. Yang pertama, Maria mengatakan juru selamatnya itu Allah. Yang kedua, dilahirkan juru selamatnya Yesus. Itu sebetulnya sama dengan satu ayat di dalam Yohanes 3. Satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, yang mengasihi Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul. Supaya setiap orang yang percaya kepada, artinya apa? Yang mau menyelamatkan itu Bapa Allah. Nah, dengan cara apa? Dia utus anaknya yang melaksanakannya. Begitu. Betul. Ya kan? Allah yang benar. Iya, tetapi bukan berarti Yahweh yang di perjanjian lama itu iblis, bukan. Memang kata Yahweh mungkin bisa diambil dari nama dewa, itu bisa, tapi dipakai gitu. Kan nama boleh aja, nama penjahat kalau kita pakai untuk nama kita yang baik kan bisa aja. Kuncinya tuh di ayat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang telah mengutus Yesus Kristus. Jadi ada Allah yang benar, ada Allah yang salah. Nah, yang mengutus selainnya itu Allahnya ngawur-ngawur semua itu gitu. Enggak, maksudnya begini Bang Ipo, maksudnya inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau itu Bapa kan yang disebut Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Bapa itu siapa? Nah, ini penjelasannya di kata mengenal engkau itu, supaya kita mengenal. Jawabannya di sini Bang Ipo, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Bapa itu kasih. Dan tidak jadi kalau orang mengasihi, dia mengenal. Dengerin, tidak ada kegelapan di dalam dia. Ya memang. Bapa yang tidak ada kegelapan oleh Yesus. Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus, tidak ada kegelapan di dalam dia. Benar-benar. Ya kan, kalau Bapa yang punya hidup. YHWH isinya kegelapan mulu, dia bersemayam di dalam kegelapan. Di mana tuh adanya ayatnya? YHWH bersemayam di dalam kegelapan. YHWH itu bersemayam di kegelapan. Dia kalau datang awalnya di mana ayatnya? Itu kegelapan, beda sama Matius 17 ayat 5 gitu. Jadi bapaknya ada dua, berbeda. Waktu Yesus disalib memang YHWH ada, karena kegelapan meliputi Yerusalem waktu itu. Kegelapan menyeliputi situ. Itu YHWH hadir, bukan Bapa yang terang, bukan. Pak Ipo, ini kan Bang Suki ini menuhankan YHWH, berarti itu hanya gelap, kegelapan. Aduh, ngeri. Dia pengen menjadikan satu terang dan gelap, mana bisa, saya nggak bisa masuk ke kegelapan. Itu parah ini Pak Suki, parah ini kalau tidak diluruskan. Parah. Nah, ini saya luruskan nih, Bang Ipo, saya baca di Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat 20 begini Bang Ipo. Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, betul. Nah, menurut Bang Ipo, apa yang diterimanya nih Bang? Maksudnya terima apa? Dari ayat ini apa yang diterima? Iya, apa sih yang diterimanya? Sehingga dia, kalau orang kita menerima yang diutus Yesus, kita menerima Yesus. Yesus bilang lagi, kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia sebetulnya. Apa yang diterimanya sebetulnya? Menerima Bapa. Ya, apanya yang diterimanya? Emang Yesus ngasih apa gitu kepada muridnya, sehingga muridnya itu ngasih lagi, sehingga
Jadi kalau muridnya mengajarkan apa yang diajarkan, memberitakan Injil, ya itu kalau diterima berarti dia menerima Yesus. Kalau Yesus orang menerima Yesus berarti dia menerima Bapa gitu loh, menerima anak, menerima Bapa. Oh ya, Injil ya. Jadi firman-Nya lah ya. Karena kan memberitakan firman-Nya. Nah, dia begini Bang, di dalam Yohanes 17 kan ayat 14-nya begini. Aku telah memberikan firman-Mu. Nah, ternyata yang diberikan itu firman oleh utusannya itu ya kepada mereka, dan dunia memberi mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kok bisa sejajar nih dengan Yesus Bang? Kalau orang menerima firman Bapa, dia bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Jadi kalau Yesus itu Bapa, jadi sama dengan Bapa dong orang itu. Betul. Begitu. Makanya disebut bukannya menjadi anak Bapa. Yesus kan anak Bapa. Kalau orang menerima firman Bapa ya jadi anak Bapa. Kenapa jadi Bapa? Iya, maksudnya Bapa ada di dalam dia gitu loh. Bukan jadi Bapa. Bapa kan memang ada di dalam dia dan kita ada di dalam Bapa gitu loh. Oh, jadi gitu kita maksudnya. Bukan jadi Bapa tapi jadi anak Bapa dong. Sama seperti Yesus jadi anak Bapa kan? Kalau jadi itu ya kan, Yesus jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi pada saat tertentu ya Bapa yang berbicara, pada saat yang lain bisa anak yang berbicara. Anak dan Bapa tuh nggak bisa dipisahkan. Iya, sekarang kan nggak bisa dipisahkan seperti di ayat 21-nya supaya Jadi, mereka semua menjadi satu. Saya berdoa dalam Bapa di sorga gini-gini, itu saya dalam posisi anak gitu loh. Tapi kalau saya lagi berfirman aku begini-begini, itu dalam posisi Bapa gitu. Sedikit instruksi untuk saudaraku yang di bawah ya. Kalau mau ketawa-ketawa aja, jangan ditahan. Lanjut. Ya, jangan ditahan, ketawa aja. Gitu, ya, di ayat 21 kan begini Bang Ipo. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, jadi, agar mereka juga di dalam kita. Ya jadi kan? Semua yang dipanggil, yang diikat di dalam Yesus Kristus itu menjadi satu dengan Bapa, dan Bapa ada di dalam mereka ada di dalam Bapa juga, sama persis kayak Yesus. Jadi makanya tadi dibilang kok jadi kayak Tuhan, ya memang begitu kenyataannya. Karena yang boleh duduk di atas takhta Bapa cuma orang-orang yang itu, yang melekat Bapa ada di dalam dia dan dia ada di dalam Bapa, itu yang boleh duduk di atas takhta. Yang lain itu nggak boleh. Iya, di atas takhta itu ada siapa aja? Ada Bapa, ada Yesus, dan ada murid-muridnya, ada yang percaya dong. Yang menang. Ya, tetap ada Bapa dong. Iya. Ya, ada Bapa, ada Yesus kan, ada dua. Bapaknya sudah ada di dalam kita semua. Jadi Bapa tuh sudah ada, di kemuliaannya tuh sudah ada di dalam kita semua. Makanya kita ini disebut bait sucinya Bapa. Begitu. Jadi Bapa tuh ada di dalam saya. Ada di dalam Yesus, ada di dalam semua itu kita satu. Jadi Bapa dan kita jadi satu. Nah, nanti orang orang kita jadi satu kok gitu. Nah, jadi yang orang-orang inilah yang disebut bait sucinya gitu, dan anak domba juga bait sucinya gitu. Ada nanti coba bait suci itu bahas tuh. Begitu maksudnya. Jadi Bapa tuh tinggal di bait sucinya, dia buatan dia sendiri, bukan buatan tangan manusia. Gitu. Itu yang berkenan kepada dia. Jadi kayak tubuh manusia ini rupanya bait suci gitu ya. Jadi bait rumahnya Tuhan lah, rumahnya Allah. Rumahnya Bapa. Oh iya benar. Soalnya kan di dalam dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 Yesus mengatakan bongkar bait Allah ini kan, dalam 3 hari aku mendirikan. Ternyata di dalam 21-nya yang dimaksudkannya adalah tubuhnya. Jadi tubuh Yesus ada bait Allah. Betul. Jadi anak manusia itu bait sucinya, kita mendapat bagian sebagai bait suci juga kalau mendapat karunia itu ya, pengurapan tadi. Terus kita menjadi satu dengan dia gitu, sebagai bait sucinya juga. Bait sucinya tuh kita. Jadi kalau cari Bapa kemana? Ya ada di dalam kita. Nyari kemana? Nanti kita bercahaya seperti matahari. Saya bercahaya seperti matahari. Kenapa bisa begitu? Karena Bapa. Mana bisa saya bercahaya sendiri kalau nggak ada Bapa?
Oke, izin Pak Suki sedikit ya. Iklan dulu bentar. Pak Ipo minum dulu. Pak Ipo minum dulu. Siap. Tadi saya mau mungkin apa lagi lupa jadi. Iya. Ikhwan fillah ya, berbahagialah untuk saudaraku muslim ya, karena kita tidak menuhankan anak manusia. Jadi tidak mumet-mumet seperti Pak Suki dan Pak Ipo ini yang sampai kiamat Kristen ini akan terus ya berbeda paham. Ya, kalau diurut bisa kok, gampang. Iya, tapi ini Pak Suki dengan Pak Ipo ini Masya Allah sangat jauh berbeda. Lanjut. Saya iklan dulu. Teman-teman tap ya, jangan lupa biar gak rungkat tap. Iya, tadi sepintas saya mendengar satu K. Iya, banyak bener ya. Jarang saya. Iya, pokoknya kalau Komal saya ini Komal internasional, jadi banyak penontonnya. Kenapa saya bilang Komal internasional? Karena yang naik itu bukan hanya orang waras, orang gila pun ikut naik. Lanjut ya. Iya. Kita ketawa aja. Jadi, lanjut. Ya. Jadi saya mendengar sepintas mengenai pembaptisan Yesus ya. Memang waktu Yohanes itu mengajak orang-orang untuk dibaptis karena suruh bertobat untuk mempersiapkan jalan ya, jalan bagi Yesus. Nah, tetapi Yesus tidak disuruh dibaptis, tetapi dia minta sendiri dibaptis. Tujuannya apa? Pada saat dia dibaptis, terbukalah langit. Nah, tujuannya itu suara Allah bicara. Ada Roh Kudus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tujuannya ke sana. Yesus minta dibaptis gitu, bukan diperintah untuk dibaptis, tapi dia mau menggenapi kehendak daripada Bapaknya. Nah, waktu dia menggenapi itu, dinyatakanlah itu suara dan Roh Kudus, sehingga orang di sekitarnya mendengar, wah ini anak yang ditunjuk, yang diurapi itu. Ya, yang dinyatakan kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi hanya anak ini yang harus didengarkan gitu. Nah, itu lalu anak ini itu orang Farisi kira-kira dengar nggak itu ya? Ya saat itu kan ada juga orang-orang Farisi kan masih beranggapan bahwa yang dengar itu cuma Yohanes Pembaptis. Sebab yang lain itu mendengar juga. Oh ya, karena kan di sana ada dia bilang keturunan ular beludak, ya orang-orang Farisi itu putus-putus ya. Ya makanya saya bilang, apakah orang yang tidak punya Roh Kudus bisa dengar suara itu dan melihat itu? Saya ragu itu. Kalau itu karena untuk melihat baptisan Roh Kudus sama mendengar suara dari surga itu cuma orang yang punya Roh Kudus bisa dengar. Karena ini frekuensinya beda. Enggak Bang. Gitu. Enggak, kalau Tuhan menghendaki akan dinyatakan kepada semua orang, dia akan dengar walaupun itu orang jahat. Bisa pastinya bahwa begini, kalau misalnya orang-orang Farisi di situ kan nggak dikasih tahu respon orang-orang yang sekitar itu, orang Farisinya, orang itunya responnya kayak apa gitu kan nggak tahu. Kalau dia dengar suara dari surga gitu langsung apa nggak gemeteran itu? Mestinya kan mereka gentar itu langsung. Bang. Jadi sama seperti Pak Saulus Bang. Saulus kan penjahat tuh. Dia punya niat kan mau mengejar-ngejar pengikutnya. Lalu kedengaran suara Yesus Bang. Iya, kalau Tuhan mau memperdengarkan suaranya. Waktu yang ikut Paulus itu dengar apa enggak itu waktu itu? Kalau yang enggak, yang dibaptisan lah ya, yang dibaptisan itu, atau cuma dia mungkin mereka cuma dengarnya cuma guru aja begitu loh, kayak ada badai atau apa guru aja gitu. Yang mendengar benar-benar itu cuma Yohanes Pembaptis begitu. Ini baru dengarnya ada Tuhan ragu ini dengan apa yang dibacanya. Bukan, maksudnya itu bener nggak itu yang denger itu orang-orang Farisi. Kalau orang-orang Farisi dengar suara itu, dia akan lapor ke Sanhedrin itu. Begitu logikanya, nggak mungkin. Oke, saya instruksi dulu sebentar Pak Bal. Teman-teman yang di bawah saudaraku ya, yang sudah terlalu pusing keluar dulu dari Komal saya, jangan terlalu memaksakan. Ya, jangan terlalu jauh, takut gila. Lanjut Pak Bal, lanjut. Iya, jadi cerita itu ya cerita kalau menurut saya, karena nggak ada saksi yang bisa mengungkapkan itu gitu loh. Ya betul, ada pertanyaan Bang Ipo itu, mereka dengar nggak? Nah kalau dengar kan pasti berita tuh heboh, satu Yahudi itu, satu Israel, teman ya tadi. Makanya itu diimani aja, rame itu, jangan.
terutama kesannya kan mereka tuh akan lapor ke mahkamah agamanya Yahudi itu kan. Iya, itu cuman klaim Alkitab aja, Bible aja begitu. Tapi ya itulah, nggak apa-apa, imani aja Bang. Itu bagus itu. Kalau dari Yohanes masuk akal ya. Kalau Yohanes yang dengar masuk akal karena Yohanes kan ada Roh Kudus. Saya percaya suara Tuhan, terus penglihatan Tuhan, penglihatan Roh Kudus turun itu hanya bisa dilihat oleh orang yang punya Roh Kudus. Kalau yang nggak punya Roh Kudus nggak bisa, dibatasin. Bang Ipo punya Roh Kudus nggak Bang? Karena itu kemuliaan begitu. Bang Ipo punya Roh Kudus nggak Bang Ipo? Saya udah lihat soalnya, jadi tahu. Ngeri. Nggak Bang Ipo? Pertanyaan saya, Bang Ipo punya Roh Kudus tidak? Ya punya lah pasti. Masa mengaku Yesus? Coba saya pakai celana dalam apa nih? Warna apa celana dalam saya? Itu mah itu tukang sulap itu begitu. Bendera Amerika ya Bang ya, bendera Amerika Bang. Begitu. Jadi kalau orang sudah mempercayai keselamatan dari Yesus Kristus, sudah mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Raja, itu datang dari Roh Kudus. Dia terus mengaku dosa. Tapi ngeri, Pak Ipo ngeri loh. Pemahaman Pak Ipo ini Pak Suki tahu gak tadi? Semua Kristen naik kan tadi, banyak ada 4 Kristen. Langsung Pak Ipo ini konsisten ngomongnya. Dia katakan orang yang merayakan Natal justru itu pengikut pagan karena di sana dewa yang dirayakan. Justru Pak Ipo ini menolak dengan perayaan Natal 25 Desember ini, menolak Pak Ipo. Ngeri. Tadi siang ya sebetulnya begini ya. Kalau perayaan Natal itu kan hanya tanggalnya aja. Kapanpun kita bisa merayakan kelahiran anak kita, mau tanggalnya berapa aja bisa. Tetap Pak Ipo tolak, Nah itu kesalahannya menurut saya. Yang utama itu kan isinya dari perayaan itu, mau tanggal 25, 23, 24, mau tanggal 31, 32 nggak masalah. Tetapi perayaannya, isi dari perayaan itu, mau labelnya itu racun, kalau isinya manis ya tetap manis kan begitu. Orang mau bilang itu perayaan Dewa Matahari, tetapi nggak merayakan Dewa Mataharinya, merayakan kelahiran Yesus, ya nggak masalah, kan begitu. Coba gimana Pak Ipo, nggak masalah katanya? Bantah Pak Ipo, bantah, ayo Pak Ipo. Senang banget dan ya Bu. Jadi kalau menurut saya ya itu kan nanti dihakimi di takhta Kristus ya kalau orang yang begitu, karena kalau penghakiman itu kan hak Tuhan ya. Jadi saya juga walaupun ini saya menyerahkan nanti Tuhan yang menghakimi, bukan saya. Saya cuma memberitahu aja. Saya membersihkan diri saya sendiri gitu loh dari apa yang, karena tidak ada perintahnya dari Yesus. Kalau untuk Paskah ada ya, Yesus supaya kita memperingati tentang kematiannya, kebangkitannya gitu ya, kita memperingati. Tapi kalau kelahirannya Yesus nggak pernah ngajarin gitu. Jadi apa yang tidak diajar oleh Tuhan Yesus saya nggak melebih-lebihkan gitu. Apa yang diajar aja gitu. Tapi kalau mau cari background sekolahnya dari mana, itu jelas sudah dari pagan itu kali itu. Tadi kan cuman tadi udah disanggah sama yang pakai videonya Bambang Nursena segala macam tuh. Saya bilang ya mereka yang tanggung jawab lah, mereka yang ngajar begitu. Nanti kan juga setiap perkataan yang sia-sia, yang dusta dan segala macam harus dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Saya nggak mau. Ngeri Pak Suki ngikuti ajaran pagan. Pak Suki pagan ngeri pagan. Enggak, sebetulnya sejak zaman anugerah ini itu perbuatan jahat itu yang disalahkan ya, atau yang mendapat hukuman, bukan karena ketidakmengertian kita atau salah mengertinya kita, itu yang kena hukuman. Misalnya tidak diperintahkan merayakan kelahiran Yesus 25 Desember, lalu ada orang merayakan, lalu dia katakan salah. Enggak, yang salah itu kalau orang yang berbuat jahat, cuma itu aja. Karena hukum Taurat itu hanya khusus bangsa Yahudi. Setelah anugerah itu datang, Mesias yang dijanjikan itu datang, hukum itu selesai. Sekarang dinyatakan hidup sama seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Hiduplah sesuai kehendak Bapa. Nah, Yesus mengatakan Allah itu kan roh. Hendaklah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Loh, Dia ada di dalam diri kita karena kita baitnya. Ya 24 jam kita harus punya sikap hati yang memuliakan Dia. Nah, itulah penyembahan.
Nah, kalau orang di dalam dirinya, pikirannya, hatinya jahat, nah ini dia tidak memuliakan Tuhan, memuliakan iblis. Di sana bukan konsep, orang bisa banyak macamnya nih. Bahkan sampai orang nggak percaya ya Yesus itu juru selamat, nggak percaya, tetapi hidupnya mengasihi. Ini yang benar. Dibanding orang percaya Yesus itu juru selamat, tetapi jahat hatinya. Ini nggak ada gunanya. Nah, antara jahat dan baik aja. Jadi makanya Yesus, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Tuh banyak ayat di dalam Alkitab itu manusia akan dihakimi menurut perbuatannya, baik dan jahat. Bukan soal konsep Tuhan ya begini Pak, tapi Pak ini Suki, di dalam ranah diskusi ya. Karena memang Alkitab tebal ya, kita bisa pelajari mana yang tepatnya. Tapi gini loh Kan Pak begitu. Suki, apapun yang diucapkan oleh Pak Ipo itu dia kembali kepada biblos gitu. Nah ini karena Pak Ipo ini ditolak di semua gereja dan tidak percaya dengan narasi-narasi Bapak Pendeta, ya menolak ya apalagi doktrin-doktrin. Jadi dia langsung kembali ke biblos dan memahami secara sendiri. Itu Pak Ipo. Dan tapi kalau untuk Pak Ardi, Pak Baal, Pak Bejo sama Bunda Rahma, kalau udah sangat pusing mendengarkan narasi ini, masuk saja, masuk, jangan suka masuk. Lanjut Pak Ipo, lanjut. Masih ada